Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 2 Mei 2022, hari Senin pekan ketiga Paskah. Peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada umumnya seorang tokoh yang mempunyai banyak penggemar atau pengikut cenderung akan hanyut dalam kemeriahan penggemarnya. Bahkan bisa jadi tokoh itu akan banyak mengikuti arus dari orang-orang yang dekat dengannya. Tuntutan-tuntutan mereka pun seringkali sadar atau tidak sadar dikabulkan oleh sang tokoh yang seharusnya mengendalikan dirinya dan orang banyak yang dekat dengannya. Pola pikir atau kemauan dari orang-orang sekitarnya seolah secara tidak sadar menjadi kebenaran pribadi tokoh itu. Kebenaran bukan lagi diukur secara objektif, namun kebenaran diukur dari apakah banyak orang senang atau tidak senang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang demikian juga terjadi pada Yesus, yakni bahwa Ia mempunyai banyak pengikut. Ia dikagumi oleh banyak orang. Di mana-mana Yesus menjadi bahan pembicaraan banyak orang, entah pembicaraan yang mengagumkan atau pembicaraan yang mencela dan mencari-cari kesalahan yang dapat menjatuhkannya. Yang jelas tidak dapat dipungkiri bahwa Yesus menjadi salah satu tokoh yang menjadi perhatian banyak orang dengan ajaran-ajaran dan tindakannya. Tindakan Yesus setelah memberi makan banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan mengundang decak kagum dari mereka semua
peristiwa itu. Pengalaman itulah yang menjadikan mereka berusaha mencari dan menemukan Yesus kemanapun ia pergi. Bisa dibayangkan bagaimana riuhnya orang-orang yang mencari Yesus setelah mujizat itu. Mungkin saja mereka mengharapkan sesuatu yang hebat lagi dari Yesus. Bisa jadi mereka baru bisa diyakinkan setelah menyaksikan mujizat berulang-ulang dari Yesus yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Dalam perikop ini sedikit tersirat bahwa memang orang banyak mencari Yesus karena hendak melihat hal-hal yang luar biasa itu. Mereka lapar dan haus, namun hanya pada sesuatu yang sementara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus peka akan situasi yang demikian. Ia sadar bahwa orang banyak yang mencarinya belum mengerti sungguh tentang siapa dirinya dan misi apa yang hendak disampaikan Yesus. Yesus tahu persis apa yang menjadi pergulatan dan pemikiran orang banyak. Mereka kagum akan perbuatan-perbuatan Yesus. Namun Yesus tidak mau hanyut dalam pola pikir mereka. Ia tidak dikendalikan oleh orang banyak. Yesuslah yang mengendalikan orang banyak, bukan sebaliknya. Ketika orang banyak menghendaki Yesus membuat suatu keajaiban yang lain, Yesus justru mengarahkan mereka pada pemikiran yang berbeda. Yesus mengajak orang banyak untuk mampu mengerti secara lebih benar. Makanan jasmani memang penting, namun yang jauh lebih penting dari itu adalah makanan rohani yang tidak habis dimakan perut. Yesus meluruskan mereka supaya tidak mencarinya karena persoalan fisik belaka, karena kenyang oleh roti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nampaknya orang banyak yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang mau terbuka hatinya. Mereka mendengar masukan dari orang lain. Menanggapi masukan itu, mereka bertanya, "Jika demikian, apa yang harus kami lakukan?" Pertanyaan itu menjadi tanda yang jelas bahwa seseorang mau berkembang dan memperbaiki diri. Mereka tahu ada kebenaran yang lebih tinggi di luar pemikiran mereka, dan mereka senantiasa mencarinya. Ternyata sebenarnya mereka tidak hanya lapar secara fisik, namun mereka membutuhkan makanan yang mengenyangkan secara rohani, membuat jiwa mereka menjadi tenang dan damai. Berhadapan dengan orang-orang yang demikianlah, Yesus mengarahkan pemikiran mereka kepada yang lebih benar. Yesus mengajak mereka untuk tidak berhenti pada sesuatu yang kelihatan, yang bisa dirasakan, dan yang bisa diraba dengan panca indera. Yesus mengarahkan orang banyak pada sumber kekal yang hadir di hadapan mereka. Anak manusialah yang sebenarnya menjanjikan makanan keselamatan kekal. Dialah jaminan makanan itu, dan dialah yang menjadi makanan itu sendiri. Setiap orang yang menyantapnya tidak akan lapar lagi, dan senantiasa ada janji keselamatan kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita tidak mudah mengikuti kehendak yang mengarahkan kita kepada kebenaran yang perlu kita perjuangkan. Mengarahkan orang lain kepada pemikiran yang lebih benar dan lebih kudus merupakan salah satu keutamaan Kristiani yang perlu menjadi bagian dari hidup kita. Jika kita hanya mengikuti arus yang seringkali ada hanya karena keinginan
menjadikan kita istimewa, mempunyai janji keselamatan yang senantiasa kita pelihara dan kita jaga. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran itu kepada orang-orang yang sesat, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami yang menamakan diri orang Kristiani menjauhkan segala yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristiani sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.